Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi pintar kelas 8 SMP Negeri 34 Purworejo? Setelah kita melakukan karya wisata, maka kita akan dihadapkan dengan laporan karya wisata. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan kerangka laporan karya wisata tahun 2026. Perhatikan ini, di sini ada tulisan laporan karya wisata dengan font Arial ukuran 14. Nah, ini dulu karena di tahun 2025 itu ke Jawa Timur, maka kita sesuaikan sekarang yang ke Jawa Tengah dan sekitarnya. Yang pertama ada museum, ini Museum Ranggawarsita. Setelah dari Museum Ranggawarsita ada Lawang Sewu, dan Saloka Dempak. Tambah Semarang, Jawa Tengah. Ya, seperti ini. Disusun dalam rangka menyelesaikan tugas laporan karya wisata. Ya, ini fontnya yang atas ini 14 Arial. Ya, Arial semua ini disusun. Ini kecil. Ini harusnya fontnya berapa? 12. Kita besarkan sampai 12. Kemudian ada logo SMP Negeri 34 Purworejo. Nah, di bawah sini ada kelompok kalian, siapa saja yang menulis laporan karya wisata, kelasnya kelas berapa, nomor urutnya nomor berapa juga disertakan di sini. Kemudian kita turun ke sini, tulisan SMP Negeri 34 Purworejo, ini ukuran fontnya 14 Arial. SMP Negeri 34 Purworejo, tahun pelajaran 2025-2026. Lanjut ke bawah. Setelah ini kalau ada pertanyaan nanti bisa tanyakan ke WA, karena ini terlalu tinggi sepertinya. Kita naikkan sedikit, terus ini kita turunkan ya. Setelah ini kita langsung masuk ke lembar pengesahan. Nah, di lembar pengesahan ini kita tuliskan lagi judulnya sama dengan judul yang tadi. Kita copy saja dari sini bisa, atau kalau mau ditulis ya tulis saja. Oke, coba nanti kita lihat perbedaannya. Nah, ini karena kapital semua, karena ini ukurannya 14 kita kecilkan karena ukurannya harusnya hanya 12. Posisinya, ingat posisinya ini di tengah-tengah, jadi ditambah dengan ditambah dengan tanda petik Semarang Jateng. Oke, seperti itu ya. Ini kita hapus. Kemudian tuliskan lagi kelompoknya, nama kelompoknya dituliskan lagi, kelasnya, nomor urutnya. Terus setelah diperiksa oleh, nah ini yang memeriksa, nama pemeriksa, terus hari tanggalnya, nanti setelah disetujui akan dituliskan hari dan tanggalnya, nanti ditandatangankan oleh saya dan Pak Kepala. Itu ya, pertanyaan di lembar pengesahan nanti juga bisa tanya melalui WA. Ini ukuran fontnya yang ke bawah ini 12 semua. Terus ada moto dan persembahan. Moto misalnya inna ma'al usri yusra, atau apalah yang menjadi pedoman
hidup kalian. Dan persembahan ini, laporan karya wisata ini kami persembahkan kepada mungkin orang tua, mungkin sahabat, mungkin kepada guru. Itu bisa ya, itu bisa disesuaikan nanti. Lihat contoh laporan yang sudah jadi, bisa disesuaikan ya. Kalau ada pertanyaan juga bisa tanyakan melalui WA. Kita turun lagi, ada kata pengantar. Alhamdulillah, puji syukur. Nah, ini bisa kalian lihat di buku-buku, itu biasanya ada kata pengantar. Nah, itu kalian bisa mengedit dari situ, mengambil dari situ, silakan diambil ya. Saya kira untuk kata pengantar aman. Lanjut ke halaman selanjutnya, yaitu daftar isi. Nah, halaman daftar isi ini diisi judul itu berada di halaman berapa. Kalau halaman judul ini pakai Romawi 1, misalnya di sini dikasih Romawi 1, maka nanti ini ditulis di sini juga Romawi 1. Sama misalnya ini ditulis Romawi 1 juga. Romawi 1-nya kecil, misalnya kecil, seperti itu ya. Nah, ini disesuaikan, jangan sampai daftar isi ini tidak sesuai dengan halaman yang ada, sehingga nanti akan menyesatkan pembaca. Misalnya halaman moto dan pengesahan itu di Romawi 3, tapi kalian menulis di Romawi 2. Nah, itu akan menyesatkan pembaca. Ya, sampai sini. Nanti ke bawah ini semuanya ditulis bab 1 di mana, nomor berapa, bab 2 nomor berapa, dan seterusnya ya. Silakan disesuaikan. Kemudian ada bab 1. Ini latar belakang kegiatan wisata. Nanti dipelajari latar belakang kegiatan wisata itu apa saja. Ini ada template-nya sudah saya berikan. Ini karena rumusan masalah masih menggunakan yang kemarin, nah ini bisa diganti. Bagaimana rute perjalanan dari SMP Negeri 34 Purworejo menuju Semarang, Jawa Tengah? Ini bisa diganti ya, disesuaikan. Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana destinasi wisata Museum Rangga Warsito dan seterusnya. Ini juga nanti bisa disesuaikan ya. Kemudian di bab 2 silakan deskripsikan perjalanan. Ini daerah mana saja yang dilewati dari Purworejo. Misalnya dari Purworejo lewat Magelang, kemudian dari Magelang lewat Ungaran sampai di Kabupaten Semarang dan seterusnya. Itu silakan nanti disesuaikan rute perjalanannya. Syukur bagusnya itu diberi gambar Google Map-nya, itu lebih bagus lagi. Kemudian B, destinasi wisata. B itu destinasi wisata yang pertama, berarti yang ini ya. Ini berarti sini diganti. Bagaimana destinasi wisata Museum Rangga Warsito? Nah, ini dijelaskan. Museum Rangga Warsito itu terletak di mana, berdiri kapan, terus ada fotonya Museum Rangga Warsito, terus di dalamnya nanti dijelaskan. Setelah foto, di penjelasan di dalamnya itu ada apa aja, itu dijelaskan secara detail ya. Tugas kalian, karena kalian membawa HP, ada smartphone, silakan difoto, diabadikan momennya. Sama yang C nanti juga berarti ini diganti jadi Lawang Sewu. Kemudian yang D itu nanti ganti juga jadi Saloka Dem Park. Dan berarti nggak ada E ya, E nya dihapus karena ada 4. Ini sampai D saja ya. Ini berarti nanti bagaimana ini juga dihapus ya. Ini saya sesuaikan sekalian ya. Lawang Sewu yang sini saya sesuaikan sekalian supaya tidak bingung. Ini ke Saloka Dem Park. Sama ini juga nanti diganti Lawang Sewu.
dan sini juga ada Saloka ya. Ini dijelaskan secara detail, ada gambarnya dimasukkan ya, gambar-gambar yang menurut kalian paling bagus dimasukkan di sini. Nanti yang pendukung itu dimasukkan di lampiran. Kemudian ada penutup, bab 3 itu penutup ya, nanti dituliskan kesimpulan kalian itu wisata ke Semarang itu apa, dan sarannya itu sebaiknya bagaimana dan seterusnya. Ini ditulis secara detail di sini. Kemudian tuliskan daftar pustaka ya. Saya sudah pernah membahas tentang penulisan daftar pustaka, maka nanti dituliskan secara detail daftar pustakanya. Kalian ambil dari mana? Misalnya kalian ambil dari internet ya, dituliskan internet. Kalau kalian ambil dari buku, tuliskan bukunya. Misalnya satu contoh daftar pustaka saya tuliskan di sini ya. Ini daftar pustaka biasanya di awal ini. Alwi, ini kok namanya Hasan Alwi, tapi biasanya dibalik dulu, Alwi, koma Hasan, titik, diikuti dengan tanda titik, kemudian tahun buku itu diterbitkan di tahun 1994, kemudian Tata Bahasa Baku Indonesia, terus judulnya ya, Tata Bahasa Baku Indonesia. Diterbitkan di mana? Di Jakarta. Apa penerbitnya? Itu harus di titik 2. Penerbitnya adalah Balai Pustaka. Kemudian diikuti dengan tanda titik. Ini kalau pendek. Ya. Kalau yang agak panjang, misalnya Depdiknas. Diknas itu Departemen Pendidikan Nasional, buku yang diterbitkan tahun 2009. Judul bukunya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia nomor 46 tahun 2009 tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, diterbitkan di Jakarta. Penerbitnya adalah Depdiknas sendiri. Nah, ini semua dibuat rata kanan kiri ya. Untuk daftar pustaka dibuat rata kanan kiri. Kemudian umumnya peraturan daftar pustaka itu seperti ini. Yang belakang mundur, yang depan dimajukan sesuai dengan aturan. Nah, ini semua kalau sudah selesai baru nanti lampiran foto-foto kegiatan kalian selama di ini contoh ya, contoh saya saya warnai merah, ini contoh. Nah, nanti lampiran ini foto-foto kalian selama di sana dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke sini semua. Nah, ini tidak boleh di print langsung, harus sudah konsultasi dengan guru pembimbing ya, tidak boleh langsung di print.
ya. Untuk kertasnya, ukurannya ini ukuran kertas A4, bisa dilihat di layout pojok paling sebelah sini dilihat. Nah, nanti akan muncul ini papernya apa, A4 ya. Kemudian marginnya atas itu top itu 4 cm, left itu sebelah kanan ini 4 cm, bottom itu sebelah bawah 3 cm, right itu sebelah kiri 3 cm ya. Jadi 4433, bacanya 4433 ini seperti ini ya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa japri WA ke saya atau menuliskan komentar di blogger saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.